Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzimul barakat wa bi rahmatihi linaili sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhlas adalah salah satu amalan hati yang harus ada pada kita. Karena kalau tidak ikhlas itu, ibu dan bapak melakukan ibadah apa saja itu akan hilang, nggak dapat pahala. Karena itu perintah dalam ibadah itu dianjurkan untuk selalu landasannya ikhlas. Rasulullah pernah menyampaikan ketika kita berpuasa Ramadan pun harus ikhlas katanya. Kata beliau dalam hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan seperti kita sekarang ini berpuasa di siang harinya sampai nanti berbuka di bulan maghrib katanya. Puasa Ramadan, tapi landasannya ini untuk mendapatkan ampunan Allah apa? Imanan, beriman kepada Allah, wahtisaban. Ihtisaban itu mengharap. Mengharap ini seperti keikhlasan kita dalam beribadah puasa. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman kepada Allah dan mengharap kepada Allah akan balasannya, dengan ikhlas dia melakukannya, apa? Janji Nabi ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan selama 1 tahun, bahkan yang akan datang. Jadi puasa Ramadan itu besar sekali ibadah yang kita lakukan ini untuk menghapus dosa. Cuma yang perlu kita ketahui adalah ikhlasnya ini. Oleh karena itu para ulama pun memberikan definisi ikhlas nih katanya. Seorang ulama mengatakan ikhlas itu kayak apa sih sebetulnya? Ikhlas itu seperti kita melakukan kebaikan yang kita lakukan, dan kita juga seperti menyembunyikan kejahatan atau dosa kita. Jadi sebetulnya kalau kita menyembunyikan dosa dan kesalahan, nah kebaikan yang kita lakukan pun sepertinya harus kita sembunyikan. Jangan diceritakan ke orang lain. Makanya kata ulama, naktum hasanatihi kama naktum sayyiatihi. Orang yang ikhlas puasa Ramadannya itu, ya, yang mendapatkan ampunan, ikhlas adalah menyembunyikan kebaikan-kebaikan sebagaimana dia menyembunyikan kesalahan dia. Kan kalau orang berbuat salah nggak pernah cerita sama orang ya. Mana ada orang berbuat dosa cerita sama orang. Mana ada orang berbuat salah dia ngomong sama orang lain. Nggak mau. Salah dan dosa pasti akan dia simpan. Begitu juga ikhlas. Perbuatan kebaikan yang kita lakukan seperti halnya kejahatan, dosa yang kita lakukan tapi kita nggak pernah mau cerita kepada orang lain. Jadi ikhlas itu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, baca Quran, sholat malam, sedekah, pergi haji, umroh dan lain sebagainya, itu harus kita sembunyikan. Jangan seolah-olah ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Itu namanya ikhlas, menyembunyikan kebaikan sebagaimana kita menyembunyikan dosa dan kesalahan. Itu pengertian ikhlas yang disampaikan oleh salah seorang ulama. Bahkan perbuatan kecil karena landasan ikhlas itu akan berbuah besar. Perbuatannya kecil, tapi dia ikhlas katanya, akan berbuah menjadi pahala yang besar. Sebaliknya, perbuatan itu sepertinya pahalanya besar, berubah menjadi sebutir pasir katanya. Kecil pahala dia. Ini dikatakan oleh seorang ulama Ibnul Mubarak katanya. Apa kata beliau? Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Banyak amalan-amalan yang kecil berubah menjadi besar. Amalannya kecil,
tapi berubah menjadi besar. Seperti apa? Mungkin kita melakukan kebersihan di masjid, tiba-tiba ada sampah nih yang kita lihat di dalam masjid ini, ambil, buang ke tempat sampah. Nah, orang lain gak ada yang lihat, kita melakukannya, gak cerita-cerita sama orang lain. Itu kan perbuatan kecil tuh. Karena kita bersihin masjid ini ada kotoran, maka Allah kasih pahala yang besar. Ketimbang ada orang pergi haji. Haji itu kan pahalanya besar. Ini ada rubba amalin kabir, ada orang melakukan ibadah yang besar pahalanya seperti pergi haji. Ternyata pulang haji itu tuzaghirun niyah. Jadi kecil pahalanya. Kenapa? Niatnya salah. Pas pulang haji, saya harus dipanggil haji ya. Saya nggak mau kalau nggak dipanggil haji. Mahal nih saya pergi haji. 34 juta, 45 juta, bahkan 80 juta karena saya pergi haji melalui ONH+. Jadi orang ini pengen dipanggil haji. Padahal ibadah ini pahalanya besar. Tapi setiap kali pengen dipanggil haji oleh orang lain, dia niatnya adalah kalau pulang haji saya harus mendapat gelar haji. Amalan besar berubah niatnya jadi amalan itu kecil di hadapan Allah. Karena apa? Niatnya salah. Jadi kita puasa Ramadan dalam rangka iman kepada Allah dan berharap ibadah-ibadah yang ibu dan kita lakukan semua ini jangan sampai diceritakan kepada orang lain untuk mendapatkan pujian-pujian itu. Inilah yang disebut ikhlas, hanya kepada Allah, orang lain nggak perlu tahu, nggak perlu kita sampaikan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mungkin Ramadan kita bisa sholat malam setelah sholat taraweh, tapi paginya nggak usah cerita sama orang kan. Semalam sehabis taraweh jam 2 saya sholat tahajud lagi sampai menjelang sahur. Dia ceritakan kepada orang, nggak perlu. Ini yang barangkali amalan yang kecil bisa berubah menjadi besar karena niat yang baik. Tapi ada amalan besar berubah menjadi kecil karena niatnya yang tidak ikhlas kepada Allah. Padahal perintahnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku perintahkan kalau beribadah itu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ikhlas adalah menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebagaimana kita menyembunyikan dosa dan kesalahan yang kita nggak ceritakan kepada orang lain. Orang berdosa malu kan, nggak pernah cerita kepada orang lain. Inilah kebaikan-kebaikan yang harus kita sembunyikan juga, hanya kita dan Allah yang tahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pengertian ikhlas yang sedikit saya sampaikan, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan hati kita selalu ikhlas dalam beramal soleh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.